mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada para anggota KRI Nenggala yang telah gugur dalam menunaikan tugas menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Semoga para arwah yang gugur bisa diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan kita sebagai warga bangsa merasa turut berduka cita yang sangat mendalam. Dan tentunya tugas daripada para awak kapal KRI Nenggala, para syuhada, para pahlawan yang telah gugur dalam menunaikan tugas tentunya akan selalu menjaga kedaulatan dan kejayaan samudra Indonesia, samudra Nusantara pada umumnya, dan mulai dari sekarang, mulai hari ini juga sampai nantinya. Tentunya itu harapan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang tentunya membanggakan bagi kita semua, para kru, para tim, dan semua yang merasa memiliki Mas Mansur Channel. Nah, hari ini kita akan mengangkat satu topik terkait kisah-kisah atau kejayaan pelayaran di Nusantara pada masa yang lampau, karena Nusantara adalah merupakan sebuah tempat yang terdiri dari berbagai pulau, yang mana dulunya pulau-pulau ini pernah mempunyai satu cerita, satu hal yang membanggakan dalam pelayaran yang bersifat regional maupun internasional. Namun sebelum ini kita mulai dengan baik, dengan gamblang, kita ingin juga mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada para anggota KRI Nenggala yang telah gugur dalam menunaikan tugas menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Semoga para arwah yang gugur bisa diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan kita sebagai warga bangsa merasa turut berduka cita yang sangat mendalam. Dan tentunya tugas daripada para awak kapal KRI Nenggala, para syuhada, para pahlawan yang telah gugur dalam menunaikan tugas tentunya akan selalu menjaga kedaulatan dan kejayaan samudra Indonesia, samudra Nusantara pada umumnya, dan mulai dari sekarang, mulai hari ini juga sampai nantinya. Tentunya itu harapan kita bersama. Dan kepada para anggota keluarga kita sampaikan semoga tabah dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Kita warga bangsa akan selalu turut bersama-sama. Tentunya pemerintah akan selalu memperhatikan terhadap kesejahteraan saudara-saudara yang kita cintai dan banggakan tersebut. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan duka yang mendalam ini kita ingin juga mengungkapkan satu cerita, ingin juga mengungkapkan satu hal yang membanggakan bagi kita semua, bahwa pada masa yang lampau, di masa yang lalu, kejayaan Nusantara, khususnya kejayaan di bidang pelayanan samudra, di mana mempunyai tempat yang sangat baik dalam halayak regional, khususnya di Asia Tenggara, Asia maupun kalangan internasional. Itu yang bisa kita runut dalam catatan-catatan sejarah bangsa. Kita bisa ambil cerita tentang kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah sebuah kerajaan maritim yang sangat luar biasa besar, yang sangat menggetarkan bagi beberapa kerajaan yang ada di wilayah
Nusantara pada umumnya dan Asia Tenggara maupun Asia pada saat itu. Karena Sriwijaya ini merupakan sebuah kerajaan yang berlandaskan pada kekuatan maritimnya. Nah, kerajaan ini mulai besar pada zaman Raja Balaputra Dewa melarikan diri pada saat pertarungan kekuasaan di Jawa, melarikan diri ke Sumatera, kira-kira diperkirakan di wilayah Palembang, dan kemudian terus berjaya sampai barangkali di awal abad ke-11 tentunya. Jadi berkuasa di laut selama 400 tahun. Nah, ini sebuah kejayaan yang tidak main-main, karena pada saat itu armada-armada laut asing tidak ada yang membandingi kekuasaan dan kehebatan para pelaut-pelaut Nusantara, khususnya yang ada dan merupakan bagian daripada kerajaan Sriwijaya. Nah, kejayaan para pelaut kita ini kemudian dilanjutkan oleh sebuah kerajaan yang bisa dikatakan banyak studi, banyak literatur yang mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan maritim, tapi tidak ternyata, yaitu kerajaan Tumapel atau kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Tumapel ini memang berada di wilayah yang jauh, ada di pedalaman yang diperkirakan adanya di wilayah Singosari atau Malang hari ini. Nah, ini memang jauh dari penguasaan laut atau dari bandar-bandar utama. Namun ternyata kerajaan Tumapel atau Singosari ini mampu menggalang kekuatan yang nantinya dapat menciptakan satu hegemoni laut yang luar biasa. Ini bisa kita lihat bagaimana kerajaan Singasari terus berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Campa. Hubungan itu bisa jadi yang tertera dalam catatan sejarah, itu ada hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Misalnya ada seorang putri bernama Putri Tapasi, itu dari kerajaan Campa yang nantinya diperisti oleh pangeran-pangeran dari Tumapel Singosari. Itu catatan-catatan yang ada tahun kira-kira 1250-an atau 1260-an. Nah, penggalangan besar-besaran berdasarkan kekuatan dan armada laut ini dilakukan oleh seorang raja besar dari kerajaan Tumapel atau Singosari yang saat itu dipimpin oleh raja terbesarnya sekaligus raja terakhirnya, yaitu Raja Kertanegara. Nah, Raja Kertanegara ini pada tahun 1275 melakukan sebuah ekspedisi besar bernama Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini adalah dalam rangka muhibah, dalam rangka menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara bagian barat. Bahwa Raja Kertanegara saat itu hendak melawan hegemoni sebuah kerajaan terbesar di dunia saat itu, yaitu kerajaan Mongol Tartar, di mana Mongol Tartar ingin menaklukkan atau ingin menguasai yang namanya kerajaan Tumapel Singosari sebagai sebuah perwujudan kerajaan yang ada di Nusantara. Namun dengan tegasnya, namun dengan kuatnya, Raja Kertanegara tetap menolak yang namanya ancaman intimidasi dari kerajaan Mongol Tartar yang saat itu dipimpin oleh kaisar besarnya bernama Kubilai Khan. Nah, karena mewaspadai ancaman dari kerajaan Mongol Tartar tersebut, Raja Kertanegara kemudian melakukan dan melaksanakan ekspedisi Pamalayu yang luar biasa besarnya. Kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa mendapatkan data berapa kekuatan armada daripada Raja Kertanegara saat itu yang pada tahun 1275 melakukan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi hibah atau silaturahmi, melakukan kunjungan-kunjungan dengan membawa banyak puluhan ribu pasukan barangkali, dengan ratusan kapal barangkali ke Melayu Darmasraya, yang salah satunya membawa ada sekitar 7-8 para petinggi
pejabat kerajaan, yaitu salah satu yang terkenal Atwaya Brahma. Jadi saat itu para petinggi datang memberi satu oleh-oleh atau satu patung yang dinamakan patung Amogapasa sebagai satu hadiah Raja Kertanegara kepada Raja Melayu Dharmasraya. Kira-kira ini adalah patung sebagai tanda persahabatan. Nah, perjalanan atau muhibah besar itu, ekspedisi Pamalayu ini dipimpin oleh seorang laksamana terkenal dari kerajaan Tumapel Singasari, namanya Kebo Anabrang. Jadi karena barangkali mungkin ketika dia menyeberang lautan, laksamana terkenal ini disebut Laksamana Kebo Anabrang. Itu yang terjadi pada tahun 1275. Bagaimana kekuatan armada besar kerajaan Tumapel telah mengarungi samudra dari Jawa ke Sumatera. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian setelah kerajaan Singasari dan munculnya kerajaan Majapahit, kerajaan Majapahit ini bisa dikatakan sebuah kerajaan yang berdasarkan kepada agraris dan maritim, di mana armada-armada maritimnya mampu menghegemoni banyak wilayah di Nusantara, termasuk merawat dan memelihara hubungan-hubungan baik di Melayu Dharmasraya dengan panglima daripada Majapahit yang merupakan keluarga dari Melayu Dharmasraya adalah Aditya Warman. Aditya Warman ini adalah seorang menteri, seorang panglima perang yang dipercaya karena masih merupakan keluarga dekat kerajaan Majapahit tentunya. Seperti itu, karena dari silsilah ayahnya, beliau ini adalah masih keluarga kerajaan Majapahit meskipun ibunya berasal dari Melayu Dharmasraya. Dalam catatan sejarah, yang namanya Menteri Aditya Warman ini kemudian ikut menaklukkan bersama pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada menaklukkan Pulau Dewata atau Pulau Bali pada tahun 1343. Dan kemudian pada tahun-tahun selanjutnya Menteri Aditya Warman ini kemudian menjadi raja di Melayu Dharmasraya, yang kemudian diteruskan menjadi raja-raja di Pagaruyung. Itu adalah kerajaan daripada Aditya Warman. Nah, itu yang terjadi pada zaman Majapahit. Dan perlu kita ketahui juga ada seorang panglima yang luar biasa dikenal dalam sejarah Majapahit, di samping Mahapati Gajah Mada sebagai seorang panglima besarnya, ada seorang panglima laut yang terkenal, yaitu Laksamana Nala. Laksamana Nala ini melakukan ekspedisi banyak, mulai dari mendampingi Pati Gajah Mada di Pulau Bali bersama Aditya Warman, juga menaklukkan Lombok, Nusa Tenggara sampai ke Pulau Bima, dan barangkali daerah-daerah Kalimantan juga banyak dikenal. Dan Laksamana Nala inilah seorang panglima yang luar biasa besar dalam sejarah Majapahit. Perkiraan kita ini adalah sekitar tahun 1350 sampai 1360-an, bahwa Majapahit adalah kerajaan maritim yang terhebat setelah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 11. Oleh karena itu, Majapahit dapat dikatakan sebagai penerus daripada kerajaan Sriwijaya dengan armadanya yang luar biasa, dengan kapal-kapalnya yang disebut Jungjung Majapahit. Itu adalah armada tempur yang luar biasa. Yang saat itu perlu diketahui, kerajaan-kerajaan lain di regional Asia Tenggara maupun Asia, misalnya kerajaan Mongol, memang masih belum mempunyai armada yang hebat tahun 1350-an. Karena armada Mongol saat itu belum berpengalaman. Kerajaan Mongol Tartar pada zaman Genghis Khan, pada zaman Kublai Khan, masih berlandaskan kepada kekuatan infanteri dan kekuatan di darat. Sehingga pada saat berhadapan dengan kekuatan di Jawa pada tahun 1292-an juga tidak banyak berkutik, karena banyak dikatakan mabuk laut juga. Nah, itu yang terjadi, saudara-saudara sekalian.
bahwa kita mesti bangga. Nusantara itu punya dua kerajaan hebat di laut, ada Sriwijaya, ada juga Majapahit. Nah, dalam perkembangannya ketika Majapahit runtuh, kejayaan Nusantara ini dilanjutkan dengan kejayaan armada-armada dan ekspedisi oleh Demak Bintoro. Pada zaman Demak Bintoro, saudara-saudara, kejayaan Nusantara, kejayaan laut armada-armada Demak ini teruji, di mana pada saat itu sudah mulai berhadapan tidak hanya oleh kekuatan-kekuatan di Asia, tapi sudah mulai ada kekuatan-kekuatan yang ada dari Eropa. Salah satu yang terbesar adalah armada perang Portugis, yang mana pada tahun 1511 mampu menaklukkan kota perdagangan terbesar di Asia Tenggara, yaitu kota Malaka. Jadi kota Malaka ini ditaklukkan oleh Panglima Portugis namanya Alfonso de Albuquerque, di mana mengalahkan seorang raja dari kerajaan Malaka saat itu. Raja Malaka yang sebenarnya punya prestasi hebat, yaitu Sultan Mahmud Shah, akhirnya harus kalah, harus melarikan diri keluar daripada ibu kotanya yang luar biasa, dikenal sebagai kota yang sangat makmur saat itu, sangat tertata, sangat rapi, sangat mewah dapat dikatakan karena serangan Alfonso de Albuquerque. Nah, setelah penaklukan Malaka tahun 1511 ini, kemudian ada solidaritas dari raja-raja di Nusantara. Salah satunya adalah berasal daripada kerajaan Demak Bintoro. Salah satu pangeran mudanya, seorang penguasa muda, seorang raja mudanya bernama Pangeran Sabranglor, yang mana nanti menggantikan Raden Fatah menjadi raja. Pada saat menjadi pangeran namanya Adipati Yunus. Adipati Yunus ini dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor karena Adipati Yunus ini memimpin serangan ribuan armada Demak Bintoro untuk menyerang yang namanya kota Melaka, kota pertahanan bagi pasukan Portugis yang ada di Asia Tenggara saat itu. Nah, saat itu yang namanya Adipati Yunus menggalang kekuatan raja-raja di pesisir Jawa seperti Tuban maupun Palembang untuk menyerang Malaka. Dan serangan besar-besaran ini dilakukan pada tahun 1513, 2 tahun pasca Malaka jatuh ke tangan Portugis yang berkulit putih, orang Eropa saat itu. Nah, dalam pertempuran ini ternyata Adipati Yunus juga kalah, sehingga dalam catatannya untuk mengingat kekalahan itu ada sebuah jung besar dari Demak Bintoro ditenggelamkan di lepas pantai Jepara saat itu. Nah, ini yang kita dapat lihat dalam catatan sejarah bahwa armada Jawa ini pada saat Demak Bintoro ini melakukan solidaritas untuk menyerbu atau menyerang pasukan Portugis yang ada di Malaka. Namun memang masih gagal dan Adipati Yunus kemudian kembali ke Demak Bintoro dengan membawa kekalahan, dan armada Demak Bintoro juga agak kewalahan juga karena mungkin ratusan kapal yang tidak kembali karena kekalahan tersebut. Nah, karena itu armada Jawa baik armada perang maupun armada perdagangannya kemudian membangun lagi setelah kekalahan tersebut. Dan saudara-saudara, ternyata yang namanya pelayaran samudra di Jawa tidak berhenti setelah kekalahan dari Adipati Yunus tersebut. Pada saat pemerintahan Ratu Kalinyamat, pemerintahan ini berpusat di Jepara tapi merupakan masih keluarga Demak Bintoro, itu pernah melakukan serangan besar-besaran pada tahun 1551 ke Malaka. Jadi sekali lagi armada Jawa itu melakukan serangan besar-besaran, mungkin 1000 atau 2000, itu tahun 1551. Namun karena kekuatan Portugis saat itu dengan meriam-meriamnya yang hebat, armada perang Demak Bintoro atau Jepara ini gagal, yang dipimpin atau yang diperintahkan oleh Ratu Kalinyamat.
Namun beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1574 atau 23 tahun kemudian, sekali lagi Ratu Kalinyamat memerintahkan untuk penyerangan pasukan Portugis yang ada di Melaka, yang dipimpin oleh Laksamana Demang namanya. Ini seorang laksamana besar dari kerajaan Demak, Bintoro dan Jepara. Dan menurut catatan sejarah ada 4.000 armada perang Demak, Bintoro dan Jepara yang melakukan serangan ini, yang tentunya didukung oleh banyak kerajaan, baik nantinya ada mungkin Cirebon maupun Palembang, karena merupakan masih keluarga besar daripada kerajaan Demak, Bintoro dan Jepara. Namun 4.000 kapal ini kemudian harus menemui kehancurannya, yang kembali tidak lebih daripada 10-20 kapal, sehingga setelah penyerbuan besar-besaran tahun 1574 itu, armada Jawa, armada Nusantara yang khususnya di Jawa mulai tenggelam, mulai tidak dikenal karena kehancuran armada-armada perangnya. Namun tidak berhenti di sana, karena memang Nusantara adalah pusat daripada pelayaran. Ketika tahun 1570-an sudah usai, tahun 1600-an armada-armada perairan Nusantara banyak dikuasai oleh berkembangnya para pelaut yang ada di bumi Sulawesi. Di bumi Sulawesi ada kerajaan bernama Kerajaan Goa. Di sini memang Kerajaan Goa ini mendasarkan kekuatannya kepada armada laut. Yang terkenal ada Sultan Hasanuddin. Dan Sultan Hasanuddin kemudian terus melakukan perlawanan terhadap hegemoni yang saat itu Nusantara sudah dikuasai hegemoni Belanda. Tahun 1666 sekali lagi Sultan Hasanuddin juga kalah dengan perjanjian Bongaya. Tetapi perlu diketahui, para pelaut-pelaut Nusantara tidak menyerah. Pelaut-pelaut Bugis terus berkembang, terus menjelajah Nusantara tanpa harus terikat kepada perjanjian Bongaya. Di luar, para pejabat kerajaan terus melakukan ekspedisi, misalnya saja ekspedisi Karanggalesung dalam menyerang armada-armada company di Jawa. Itu tahun 1680-an. Dan juga ada nantinya saudara-saudara ekspedisi Portugis ini, ada juga Mandar, juga tidak hanya di Sulawesi tetapi menyebar ke seluruh Nusantara. Ada yang sampai ke Semenanjung Malaka, ada yang ke Sumatera, dan juga ada di Jawa. Karena saat itu VOC Company Belanda sudah menguasai Jawa. Termasuk kita bisa lihat ini ada Pulau Nusa Barong. Di sini banyak para pelaut Portugis, banyak para pelaut-pelaut yang juga melakukan perlawanan terhadap hegemoni Belanda yang ada di bumi Jawa. Yang nantinya puncaknya adalah dalam Perang Puputan Bayu tahun 1771. Ini yang bisa kita jelaskan bahwasanya yang mana para pelaut-pelaut Nusantara, baik sejak zaman Sriwijaya, zaman Singosari Tumapel, zaman Majapahit, zaman Demak Bintaro, sampai zaman Kerajaan Goa, dan para pelaut-pelaut Mandar, Bugis di Sulawesi terus melakukan yang namanya ekspedisi tanpa terikat, tanpa mau dihegemoni oleh kekuatan-kekuatan asing saat itu. Dan tentunya ini akan menginspirasi para pelaut-pelaut Nusantara, para pelaut-pelaut Indonesia yang hari ini terus berjuang untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Kita bangga dengan para pelaut-pelaut tangguh kita. Kita bangga dengan samudra kita yang terus dijelajah oleh para pelaut-pelaut Nusantara atau Indonesia saat ini. Tentunya para pelaut-pelaut Indonesia tidak hanya jaya di masa lalu, tetapi akan jaya di masa kini dan tentu di masa depan. Jala Sveva, Jaya Mahai, jaya selalu di lautan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita akan laporkan kejayaan-kejayaan Nusantara di edisi-edisi berikutnya.